Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Kabair, dan kita sekarang berada pada dosa besar yang ke-65, Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wasittuna. Diberikan judul oleh penulis Tarikul Jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi udhrin. Dosa besar yang ke-65, yakni dosa besar meninggalkan sholat berjamaah, kemudian mengerjakannya sendiri dan meninggalkannya tanpa ada uzur. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, hari ini bukan hanya sholat berjamaah yang ditinggalkan, tapi sholat itu sudah ditinggalkan. Dan kita pun merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, ataupun dimanapun kita berada, kita merasakan kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mereka sudah terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam dosa besar ini disebutkan oleh penulis, dosa besar meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Kalaulah meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur pun bagian daripada dosa besar, bagaimana lagi dengan orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali, artinya tidak pernah mengerjakan sholat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini PR kita bersama dalam rangka menasihati orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Ana yakin setiap antum memiliki 1-2 anggota keluarga atau tetangga atau teman, jazakallahu khairan, yang sampai hari ini belum melakukan sholat 5 waktu. Maka dalam rangka kasih sayang kita kepada mereka, hendaknya kita bersungguh-sungguh mendakwahkan akan kewajiban sholat 5 waktu kepada saudara ataupun saudari kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya ini yang berkaitan dengan meninggalkan salat berjamaah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirinya, bahwasannya telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaumin yatakhallafuna 'anil jamaah. Nabi telah bersabda kepada manusia yang tidak melakukan salat berjamaah, dan sabda ini tertuju kepada siapa juga yang tidak melakukan salat secara berjamaah. Nabi mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi, sungguh saya memiliki keinginan, yakni Nabi kita memiliki keinginan untuk memerintahkan salah seorang di antara sahabat untuk menggantikan dirinya memimpin salat. Thumma ahriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ati buyutahum, kemudian saya akan melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah orang-orang, para lelaki yang mereka tidak melakukan sholat secara berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah ancaman yang cukup dahsyat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan dalil yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalasa jam'in tahawunan biha tabba'allahu ala qalbihi, Abu Daud wa Nasa'i. Siapa saja di antara manusia meninggalkan sebanyak 3 kali salat jamaah, dalam riwayat yang lain salat Jumat. Hari ini bukan hanya 3 kali, hari ini berkali-kali. Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala ditanya tentang seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah karena tidak mendapatkan izin dari tempat dia bekerja. Ada atau tidak? Ada? Banyak ya? Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti ini, bagaimana hukum orang yang dilarang melakukan sholat 5 waktu atau tidak mendapatkan izin untuk sholat 5 waktu dari tempat dia bekerja? Maka beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, fa'alaihi an yakhruja minha, maka wajib untuknya keluar dari tempat pekerjaannya tersebut.
Pertanyaannya, antum perhatikan. Pertanyaannya, orang ini nggak bisa sholat Jumat sama sekali. Tidak bisa sholat Jumat sama sekali. Maka jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Paham? Pertanyaannya tidak bisa sholat Jumat sama sekali. Maka jawaban daripada Syekh, maka wajib untuk dirinya keluar dari pekerjaan tersebut. Kemudian Syekh mengatakan bahwasannya yakinilah rizki Allah itu luas dan ada di mana-mana. Rizki Allah itu luas dan ada di mana-mana. Kemudian Syekh mengatakan terkecuali, Hafizahullahu ta'ala mengatakan terkecuali jika seseorang meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan. Beliau mengatakan seperti apa? Seperti para dokter yang sedang melakukan operasi, atau yang semisalnya pekerjaan yang nggak mungkin ditinggalkan pada waktu itu. Maka mereka atau para dokter yang sejenisnya adalah orang-orang yang mendapatkan udzur, dan udzurnya udzur syar'i, dan mereka wajib menggantinya dengan sholat Jumat. Sholat apa? Zuhur. Adapun jika sebuah pekerjaan dapat ditinggal, artinya tidak seperti para dokter ketika mereka melakukan operasi. Seperti misalnya apa? Misalnya apa, Pak? Pemadam kebakaran. Iya. Pemadam kebakaran lagi memadamkan api. Terus apa lagi? Security. Apa? Bawa ambulan. Kalau bawa orang hidup, mampir ke masjid itu. Bawa orang mati. Kalau bawa orang hidup, mampir ke masjid. Yang dibawa suruh salat gitu ya. Kalau yang mati kan nggak mungkin ya. Baik. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti misalnya berdagang, wirausaha ataupun yang lainnya, maka bisa ditunda, maka bisa dihentikan, maka bisa ditunda, bisa dihentikan, dan dilanjutkan nanti sesudah menunaikan kewajibannya. Seperti itu. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, jadi selayaknya buat siapapun di antara kita yang sulit untuk melakukan sholat Jumat, terutama Jumat, ya, hendaknya mencari pekerjaan yang lain. Ada yang tanya lagi, kerja di mana gitu ya? Iya. Kerjanya di mana? Di mana aja antum cari. Ada banyak pekerjaan. Cuman yang gaji nggak ada gitu ya. Bikin usaha. Ya, insyaallah. Ya, berusaha sendiri insyaallah. Siapa saja meninggalkan salat Jum'ain 3 kali, salat Jumat berkali-kali berturut-turut, tahawunan, karena meremehkannya, ya, meremehkan. Bahkan yang sangat disayangkan hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang datang sholat Jumat pun tidak mengerti mereka ngapain. Enggak sedikit orang yang ada di dalam sholat Jumat itu mereka apa? Sibuk main handphone. Labbaik Allah. Mudah-mudahan kita kesana bareng-bareng deh.
Nggak sedikit, banyak. Kalau antum pernah jadi khotib, antum melihat itu, bukan satu dua, banyak. Allahu Akbar. Kalau main kerikil saja dianggap sia-sia, gimana main handphone? Kalau main kerikil saja dianggap sholatnya atau Jumatnya sia-sia, bagaimana main handphone? Allahu Akbar. Barang siapa yang meninggalkan atau siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena dia meremehkannya, maka niscaya Allah mengunci mati pintu hatinya. Soal, kapan Allah kunci mati hati seseorang di hadis ini? Jawab. Kapan Allah kunci hati manusia di hadis ini? Apakah Allah zalim atau tidak? Karena mengunci hati seseorang. Allah zalim atau tidak? Yang jawab angkat tangan. Tidak. Kenapa? Karena hukum sebab akibat. Ini penting jamaah, karena sebagian manusia memahami kesesatannya karena Allah yang menyesatkan. Paham? Enggak, sholatnya karena Allah yang mentakdirkan. Sahih? Maboknya karena Allah yang mentakdirkan. Sahih? Sahih atau tidak? Banyak orang beralasan seperti ini, dan ini bagian dari takdir Allah. Apalagi membaca ayat Allah, innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Apa artinya? Mumtaz. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini kalau dipahami sesuai dengan pemahaman kita, ya, menghasilkan makna Allah zalim. Sahih? Kenapa, Mas? Mas siapa nama? Mukhlis ya? Mukhlas. Kenapa? Di mana makna kezaliman kalau kita pahami begitu saja secara bebas? Karena kita akan beranggapan ya kesesatan orang karena Allah yang menyesatkan, gitu ya. Sahih? Baik. Al-jawab tidak. Tidak seperti itu pemahaman yang tepat. Pemahaman yang tepat diberikan penjelasan oleh para ulama. Allah itu melihat siapa saja yang bersungguh-sungguh, melihat hati-hati siapa saja yang bersungguh-sungguh. Siapa yang mau berusaha, maka yahdi, maka Allah akan kasih dia hidayah. Ketika seseorang sudah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah taala. Antum hari ini belum hafal juz 30 Misalnya antum belum hafal juz 30. Mulai hari ini atau mulai besok antum mau coba cicil menghafal. Hari pertama mengalami kesulitan, hari 2 sulit, hari 3 sulit, hari ke-5 ke-6 udah mudah insyaallah. Taib, ketika antum sungguh-sungguh istiqomah, maka Allah akan berikan kemudahan buat antum dalam menghafal itu. Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Silakan dilakukan, tapi jangan dicoba-coba. Saya sering bilang, untuk ayat Al-Quran atau hadis Nabi jangan coba-coba, tapi dipraktekkan. Karena Allah turunkan ayat, Nabi sabdakan hadisnya bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk dipraktekkan. Mafhum ikhwan? Kemudian ketika orang tersesat
pertanyaan saya tadi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengunci mati hatinya sesudah apa? Sesudah dia meninggalkan salat mumtaz. Sesudah dia meninggalkan salat, maka dikunci matinya. Ada sebab akibat. Ketika dia melakukan keburukan, maka hatinya terkunci. Antum kalau buka surah Al-Mutaffifin, kalla bal, terus rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, ron, penghalang yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya karena perbuatannya sendiri. Demikian, ya. Sehingga jangan sampai kita memahaminya dengan pemahaman yang salah. Ya, artinya Allah Jalla wa Ala menutup atau mengunci hatinya setelah dia meninggalkan salat berjamaah atau salat Jumat. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, liyantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jama'at aw la yakhtumanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hendaklah suatu kaum berhenti dari perbuatan meninggalkan sholat jamaah. Artinya dia nggak boleh meninggalkan sholat jamaah lagi. Kalau mereka tidak menghentikan itu, Allah Ta'ala benar-benar akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man tarakal jumu'ati bin ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wala yubaddil. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, siapa saja di antara kita yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, meninggalkan salat apa? Jumat tanpa udzur, dan juga tanpa adanya gangguan, maka dicatat dirinya atau di diwan, dicatatkan sebagai orang munafik. Yang catatan itu tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah diganti kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Menghadiri atau mendatangi salat Jumat hukumnya wajib untuk setiap orang-orang yang dewasa. Ala kulli baligin, yakni wajib atas seluruh orang-orang yang baligh. Soal, dari ayat dan hadis yang kita bacakan, mana yang menunjukkan bahwasannya meninggalkan salat berjamaah bagian daripada dosa besar? Siapa yang bisa jawab? Ya, gimana tuh? Ancaman untuk dibakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah menunjukkan
menunjukkan hal tersebut adalah dosa besar. Ya, kalau sholat berjamaah adalah perkara yang ringan, maka Nabi SAW tidak akan memiliki keinginan seperti itu. Nanti di kelanjutannya di bab nomor 66 ada di beberapa hadis yang dinukil. Kita lanjut, kita sambung ke bab 66 karena dia berkaitan. Mafhum? Ya, paham teman-teman ya? Bahwasannya keinginan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah adalah merupakan dalil atau ancaman yang besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Baik, kita lanjut kepada bab yang berikutnya. Dia berkaitan, babnya berkaitan. Al-israr ala tarki salatil jumu'ati wal jama'ati min ghairi udhrin. Terus menerus meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah tanpa udzur. Ayat yang pertama dibawakan oleh penulis dalam surah Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, yauma yukshafu an saqin. Ada yang bawa mushaf? Bawa mushaf ya? Semuanya bawa mushaf atau buka handphone. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Apa kata Allah Ta'ala? Apa katanya? Siapa yang bawa mushaf? Baca, artinya baca. Pada hari betis disikapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Baik. Siapa mereka yang enggak bisa untuk bersujud di hadapan Allah? Ya. Jadi dalam ayat yang mulia ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah mengatakan pada hari kiamat nanti, di saat disingkapnya betis, sebagian manusia mereka disuruh sujud di hadapan Allah, fala yastati'un, kemudian mereka tidak bisa sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillatun. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, sebab yang menyebabkan manusia tidak bisa sujud besok di hadapan Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dahulu mereka dalam keadaan sehat wal afiat disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak melakukannya. Apakah ada kaitannya dengan sholat berjamaah di sini? Ada atau tidak? Ada nggak, Rani? Yang mana? Antum punya Quran, yang punya bawa Quran, lihat. Ada nggak kaitannya dengan sholat berjamaah? Di mana ayat azannya? Ada azannya di sini. Wa yud'auna. Ketika mereka diseru untuk bersujud untuk melakukan sholat. Ya, jawabannya mendekati kebenaran.
saya bantu ya. Wa yud'auna, ketika manusia diseru, dipanggil. Diseru. Yang dipanggil satu orang apa dua orang? Satu orang apa banyak orang? Banyak. Gitu. Yang dipanggil berapa orang? Banyak. Untuk ngapain? Sajidun, untuk sujud. Sajidun dalam bahasa Arab itu dia jamak, artinya sujudnya apa? Sendiri apa bareng-bareng? Sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Dalam ayat ini manusia dulu diperintahkan oleh Allah untuk sujud secara bareng-bareng. Artinya sholat secara berjamaah. Itu kaitannya, ya. Kalau nanti antum bertanya-tanya, doa ayat ini mana hubungannya dengan meninggalkan sholat berjamaah? Mafhum? Ini wajhud dilalah, sisi pendalilannya. Sisi pendalilan. Karena di dalam berhujjah itu tidak cukup hanya menyampaikan ayat atau hanya menyampaikan hadits, tetapi diperlukan apa? Diperlukan sisi pendalilan dari ayat atau dari hadis yang kita sampaikan. Mafhum? Jelas? Dari ayat yang mulia ini sisi pendalilannya karena Allahu Jalla Dzikruhu menggunakan lafadz dari segi bahasa, dia berbentuk jamak yang menunjukkan manusia saat itu diperintahkan untuk melakukan salat secara berjamaah. Kemudian di sini pun penulis yakni Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala mengatakan, menukil perkataan qala Ka'bu al-Ahbar, ma nazalat hadhil ayatu illa fil ladina yatakhallafuna 'anil jama'at. Ka'ab al-Ahbar ya berkata, tidaklah ayat yang mulia ini turun kecuali berkaitan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, bukan hanya sholat sendiri. Mafhum ya? Jelas ya? Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, berkata Sa'id bin al-Musayyab, Imam Tabi'in, wa khairut tabi'in man, dan sebaik-baiknya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Dia tidak dikenal sebagai orang yang ahlul ilmu, tapi dia memiliki hati yang bersih, sehingga Nabi mengatakan wa khairu tabi'ina Uwais Al-Qarni. Ka'ab bin Ahbar mengatakan, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, kanu yasma'una hayya 'ala salati hayya 'alal falah fala yujibuna wa hum salimuna asha. Saya sering sampaikan, tolong antum sampaikan lagi kepada teman-teman, saudara-saudara antum, siapapun yang antum sayangi, jangan sampai terjebak oleh syaitan yang mengatakan antum bagian dari orang jahil yang akan mendapatkan udzur besok di hari kiamat karena meninggalkan sholat. Apakah orang yang meninggalkan sholat hari ini pernah antum tanya sama dia, antum tahu itu azan suara apa? Kira-kira mereka jawab gak? Jawab atau jawab? Apa jawabannya? Azan itu suara apa? Untuk apa? Untuk sholat. Hatta orang kafir pun tahu azan itu panggilan untuk sholat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengingatkan orang muslim untuk sholat. Udah azan, bro, lu gak sholat, padahal dia kafir.
Benar? Yang menunjukkan orang yang meninggalkan salat dan tahu azan, hati-hati antum bukan orang jahil. Dan yang mendapatkan uzur adalah orang jahil. Paham? Mafhum? Yang mendapatkan uzur orang jahil. Pernah salah seorang atau beberapa ustadz datang ke Papua. Dia bikin semacam kayak gini, panggung kecil, semacam kayak panggung kecil. Dia sholat berjamaah di situ. Dan orang-orang yang pakai koteka itu satu persatu datang mengelilingi mereka. Diperhatikan apa yang dilakukan oleh para ustadz itu, dilihatin, ditonton seperti orang nonton layar tancap. Dilihatin, jadi tontonan. Setelah selesai sholat, mereka tanya. Salah seorang ustadznya ada orang asli situ. Mereka tanya, antum ngapain? Bahasanya nggak pakai antum, tentunya nggak pakai antum, ya pakai bahasa mereka. Antum ini ngapain? Allahu Akbar. Antum pernah nggak ditanya sama teman antum, antum ngapain bolak-balik masjid? Ada apa emang di masjid? Pernah nggak? Ya subhanallah. Diingatkan temannya, diingatkan saudaranya. Orang yang mendapatkan udzur nanti orang jahil. Jahil artinya apa? Adamul ilm, nggak punya ilmu. Belum sampai dakwah di mereka, sampai mereka bertanya, antum ini ngapain? Ya subhanallah, ya subhanallah. Kadang-kadang syaitan membisikkan di dalam hati, udah tenang aja lah, ya apa? Antum kan jahil, orang bodoh, jadi dapat udzur. Kanu yasma'una hayya 'ala salati, kata Sa'id Al-Musayyab, mereka dahulunya mendengar hayya 'ala shalah, marilah kita salat, dan mereka tidak menjawabnya. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam kitab Sahihaini Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, waladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin yahtatibu thumma amura bisalati fayu'adzinu laha thumma amura rajulan faya'ummun nasa thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna salata fil jama'ati fa ahriku alaihim buyutahum bin nari. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, demi jiwaku yang berada pada genggaman tangannya Allahu Jalla Dzikruhu, sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan manusia mencari kayu bakar. Kemudian saya memerintahkan sebagian yang lainnya atau orang yang menggantikan saya untuk memimpin salat. Kemudian saya memerintahkan agar membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat secara berjamaah. Sudah masuk isya ya? Berapa? 1. 4 menit lagi ya. Kita siap-siap wudu dulu yang mau wudu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah rahmati beliau, wa fi hadzal hadithi as-sahih wal ayati allati qablahu wa'idun syadidun liman yatruk
salatal jama'ati min ghairi udhrin. Dan pada hadis-hadis yang sahih dan ayat sebelumnya yang tadi telah kita bacakan, maka dalam ayat dan hadis tersebut terdapat ancaman yang cukup keras bagi siapa saja yang meninggalkan sholat secara berjamaah tanpa adanya uzur. Faqad rawa Abu Daud fi sunanihi bi isnadihi ila Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya sampai kepada Ibnu Abbas, semoga Allah ta'ala meridhoi dia dan bapaknya. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a al-munadi, siapa saja di antara manusia laki-laki maupun perempuan, ya terlebih khusus adalah laki-laki, falam yamna'uhu min ityanihi udhrun, kemudian tidak ada uzur yang membuatnya terhalangi untuk mendatangi panggilan tersebut. Artinya seseorang yang mendengar suara panggilan muazin, dia harus mendatanginya kecuali dia punya udzur. Apa udzurnya? Kila wa mal udzuru ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa udzur yang membuat seseorang boleh untuk tidak datang ke masjid? Nabi mengatakan, qala khaufun au maradun lam tuqbal minhu salata allati shalla, yakni fi baitihi. Udzurnya seseorang boleh untuk tidak datang ke masjid ada dua. Khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua adalah sakit. Maka selain dari kedua ini tidak ada uzur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lam tuqbal minhu salata allati shalla, dan jika salatnya dikerjakan tidak diterima jika salatnya dikerjakan secara sendiri. Ulama menjelaskan yang dimaksud adalah salatnya tidak diterima secara sempurna, bukan tidak diterima keseluruhannya. Dalam hadis yang lain dikatakan, la salata alaih, tidak ada salat baginya yang meninggalkan salat berjamaah. Antum pernah dengar hadis ini? Tidak ada salat liman taraka al-jama'a bi ghairi udhrin, tidak ada salat bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa adanya udzur. Antum pernah dengar hadis ini? Sering ya? Para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak ada salat, tidak sempurna salatnya, bukan menafikan salatnya. Artinya salatnya tidak sebagaimana salatnya orang mengerjakan secara berjamaah. Jadi kalau tidak diberikan pemahaman seperti ini, nanti orang akan berpikir enggak usah salat saja sekalian. Mafhum? Nanti ada yang berpikir kayak begitu. Kan Nabi katakan, siapa saja yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur, maka tidak ada salat baginya. Oh kalau gitu nggak usah salat aja sekalian. Ini salah, ini keliru.
Yang dimaksud tidak ada salat baginya adalah menafikan kesempurnaan salat. Karena kalau pengertiannya adalah salat tidak diterima atau salat tidak dianggap, maka hukum salat munfarid sah atau tidak? Sah atau tidak? Orang salat sendiri sah atau tidak? Sah. Sehingga kalau difahami tidak diterima salatnya nihaian, artinya sama sekali nggak diterima, maka ini akan terjadi kontradiksi. Sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak diterima, tidak ada salat baginya, salatnya tidak sempurna. Jelas? Mafhum? Jadi jangan antum bilang sama teman antum, sama keluarga antum yang nggak sholat berjamaah, mendingan gak usah sholat aja sekalian gitu. Karena antum sholat juga percuma, nggak diterima. Mana dalilnya? Ini dalilnya. La sholata alaihi. Tidak ada sholat baginya. Salah. Yang salah siapa? Antum yang nyampein salah. Ya, mafhum ya? Antum atau kita yang menyampaikan keliru di dalam memahami ayat atau hadis. Sebagaimana orang-orang Khawarij dari zaman ke zaman yang dinasihati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalimatu haqqin urida biha batil. Khawarij itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang hak. Ayat Al-Qur'an itu tidak diragukan kebenarannya, tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang batil. Kemudian warawa Tirmidzi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu annahu su'ila an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yusalli fi jama'atin wa la yajma' faqala in mata hadha fahuwa finnar. Hadis ini hadis dhaif, dinyatakan dhaif oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang dhaif. Kenapa hadis dhaif dibawakan dalam kitab para ulama? Soal. Jawab. Yang satu aja, jawabannya satu aja. Walaupun jawabannya itu banyak. Meninggalkan peringatan. Baik, yang lain? Sebagai penguat. Yang lain? Peringatan, penguat. Untuk menginformasikan kepada manusia bahwasannya hadis ini adalah hadis dhaif, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Itu dia. Paham? Terkadang para ulama menulis hadis-hadis dhaif dalam bukunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan penjelasan kepada manusia, hadis yang ada ini adalah hadis dhaif, yang berkaitan dengan ini adalah hadis dhaif. Biar manusia berhati-hati ketika mau membawakan ayat ucapan ini, tidak menyandarkan kepada Nabi. Mafhum? Jelas? Sebagaimana kitab Bulughul Maram misal. Dalam kitab Bulughul Maram misalnya, ada beberapa hadis atau hadis-hadis dhaif yang dibawakan oleh penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani dan didhaifkan sendiri oleh beliau. Dan para ulama yang lainnya. Fungsinya apa? Agar manusia tidak menggunakan hadis itu, menyandarkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini min bab amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Dhaif disampaikan agar manusia paham bahwasanya ini hadis dhaif, tidak bisa digunakan sebagai dalil. Rawa Muslim anna rajulan a'ma jaa'a ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yakuduni ilal masjidi." Dia buta. Dia bilang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya enggak punya orang yang membimbing saya menuju masjid." Navigator orang buta, buat orang buta. Menunjuk jalan buat orang buta. Fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti farakhasa lahu. Maka apakah dengan keadaan kondisinya seperti ini? Yang pertama apa? Buta. Yang kedua, tidak ada penuntun atau penunjuk jalannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dia rukhsah. Falamma walla da'ahu. Ketika beberapa saat kemudian, ya, Nabi memanggil orang tersebut, bertanya, "Hal tasma'u nida'a bisolati?" Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau mendengar suara azan panggilan untuk salat?" Faqala na'am. Maka orang tersebut mengatakan, "Iya, saya mendengar." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan fa'ajib. Dan Nabi Muhammad SAW merubah apa? Jawabannya. Jawaban pertama Nabi memberikan rukhsah. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan, mengaitkan dengan suara, apakah terdengar atau tidak. Maka ketika dia mengatakan mendengar, maka wajib untuk dirinya mendatangi azan. Ya subhanallah. Wa fi riwayatin Abi Daud anna bana Ummi Maktum ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Ibnu Ummi Maktum datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam wasiba' wa ana darirul basari, fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti?" Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u hayya 'ala salati hayya 'alal falah?" Faqala na'am. Qala fa'ajib fahaya hala. Dia mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, Ibnu Ummi Maktum mengatakan pada Nabi bahwasanya di Madinah, yakni di Madinah banyak hewan-hewan buas. Banyak hewan buas. Ya, banyak bahaya yang bisa menimbulkan kemudaratan untuk dirinya. Dan dia punya kekurangan mata, buta matanya. Jalannya antum dia mau menuju ke masjid, jalan menuju masjid itu ada binatang buas. Boleh enggak saya sholat di rumah? Maka Nabi mengaitkan lagi dengan mendengar. Apakah engkau mendengar azan? Ya, apakah engkau mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dia menjawab iya. Maka Nabi SAW mengatakan wajib buat diri dia datang memenuhi panggilan sholat. Kemudian saya singkat apa yang ditulis oleh penulis ini. Perkataan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, "Man sarahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat." Siapa yang suka, siapa yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim besok, kata Ibnu Mas'ud, maka hendaknya wajib bagi dirinya menjaga salat 5 waktu, haitsu yunadi bihinna, dan dilakukan di mana, di tempat dipanggilnya atau dikumandangkannya azan.
Fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan untuk nabi kalian, yakni Nabi Muhammad, yakni sunnah petunjuk, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Wa innaha minas sunanil huda, dan di antara jalan-jalan petunjuk atau di antara petunjuk-petunjuk itu, yakni petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah melakukan salat secara berjamaah. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian mengerjakan salat yang 5 waktu di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang menyelisihi atau melakukan salat di rumah-rumah mereka tanpa adanya udzur, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyakum la dolaltum, dan seandainya kalian meninggalkan, kaitannya ketika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian telah tersesat. Walaqad ra'aitana wa ma yatakhallafa anha illa munafiq, dan kami menganggap, kami menjadikan orang-orang yang meninggalkan sholat secara berjamaah kecuali mereka adalah orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang tidak diragukan lagi kemunafikannya. Au marid, atau orang yang sakit. Jadi di mata sahabat, orang yang enggak sholat berjamaah cuma ada 2 kemungkinannya, dia munafik atau dia orang sakit. Subhanallah. Kira-kira kalau perkataan ini diterapkan hari ini, banyak yang ditunjuk? Hah? Gimana tuh? Banyak banget ya? Bukan banyak berarti? Banyak banget. Allah Akbar. Kan nggak mungkin sakit semua gitu ya? Hah? Semuanya sakit gitu. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang dosa besar meninggalkan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kalau ada yang mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Jadi kemarin ada tiba bertanya, jadi ceritanya katanya di kantornya atas perintah atasannya semua karyawan tidak boleh melakukan sholat Jumat keluar kantor. Jadi di kantor kan nggak ada sholat Jumat. Ya karena si atasan itu kan muslim dan mengkhawatirkan COVID. Non muslim. Atasannya non muslim dan khawatir karyawan ini COVID. Jadi melarang semua karyawan untuk keluar dari kantor dalam rangka sholat Jumat. Jadi jatuhnya termasuk uzur atau Baik, kalau dalam masa Covid, sebagian ulama, ada beberapa ulama dengan fatwanya masih memberikan Covid bagian dari uzur. Corona bagian daripada uzur. Tetapi untuk Jumat maka diusahakan kalau memang seseorang bisa mendatanginya. Karena kalau dikatakan khawatir dari Covid, mestinya karyawannya juga nggak boleh pulang ke rumah. Ya. Jadi jangan sampai nanti itu menjadi alasan yang ternyata alasan bukan alasan sebenarnya dari Covid, tapi dia tahu bahwasanya orang Islam ini akan terkunci mati hatinya, akan lemah keislamannya ketika meninggalkan sholat Jumat. Gitu. termasuk yang tadi Ustaz bilang dalil yang 3 kali berturut maka keluar dari kerjaan. Ya, kalau misalnya
dia 3 kali berturut-turut atau terus menerus, mau covid mau nggak covid, nggak bawa sholat Jumat, keluar dari kantornya, keluar dari tempat kerjaannya gitu. Dan itu bukan, kalau misalkan dia berpegang pendapat uzur di situ, artinya dia tetap pegang dengan pendapat ulama yang membolehkan karena memang adanya uzur, maka dia berdasarkan pendapat yang dia pegang gitu. Tapi kalau misalnya dia berpandangan bahwasannya tetap harus mendatangi Jumat kecuali jamaah biasa misalnya gitu, sholat fardu 5 waktu misalnya gitu. Allah. Apa? Betul. Makanya nggak sinkron. Larangannya tidak sinkron gitu. Apalagi kafir. Dikhawatirkan orang kafir kan sedikit banyak tahu tentang mempelajari. Gitu. Di antaranya keutamaan sholat Jumat berjamaah. Gitu. Makanya dikhawatirkan itu alasan yang dibuat-buat, dan bisa aja dia bilang sama atasannya, loh saya juga datang dari rumah kan gitu kan, saya juga datang dari rumah, di jalan bertemu dengan siapa, dengan si fulan dan si alan gitu kan. Wallahu a'lam. Asal ada imamnya, ada khotibnya, ada jamaahnya, boleh. Di kantor antum bikin sholat jamaah gitu, di ruangan atas atau di ruangan utama gitu. Kalau bisa punya ruangan sendiri. Iya, kalau bisa semua kantor orang yang ada di kantor itu sholat di situ. Jadi nggak hanya sebatas sekian orang gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membatalkan sholat berjamaah dikarenakan kegaduhan anak-anak yang bercanda itu sangat mengganggu sholat berjamaah, untuk menghentikan kegaduhan itu? Kalau kegaduhannya berisik-bising, biasa aja, lanjut aja sholatnya. Kecuali antum lihat anak-anak itu di depan antum main pisau, main golok, ya, antum ambil pisaunya, ambil goloknya. Mafhum ya? Karena Nabi tidak menghentikan sholatnya ketika ada anak-anak yang nangis, berisik, tapi Nabi mempercepat sholatnya. Ya, Nabi tidak menghentikan sholatnya, tapi dia percepat sholatnya. Kecuali tadi anak antum misalkan main ke dapur, nggak taunya bau pisau dapur gitu, lewat depan antum lagi sholat ditusuk gitu. Ya kan? Atau antum ngeri ketusuk dirinya sendiri, iya itu boleh. Jelas ya? Kalau anak-anak berisik di masjid, makanya ahsan kalau bisa yang bawa anak mendampingi anaknya ketika sholat 5 waktu, artinya anaknya di sebelahnya. Kemudian juga diperkirakan kalau anaknya cukup lincah, cukup aktif, dipertimbangkan kemaslahatan umat, dipertimbangkan kemaslahatan bersama. Kecuali dia diberikan pengertian. Kalau pengurus masjidnya memahami, kalau nggak memahami, ribut antum nanti. Betul. Iya kan? Betul ya. Maka yang punya anak, pertama perhatikan anaknya, ya. Kalau dia lincah, antum pertimbangkan maslahatnya dan mudaratnya. Ya, memang ada maslahat buat anak itu, tapi mudarat buat orang banyak misalnya, ya kan? Maslahat itu buat anak itu ada besar, tapi kalau anak itu menimbulkan mudarat yang besar buat orang banyak,
Jelas ya? Kan anak beda-beda. Anak 5 tahun, 6 tahun, kondisi itu beda-beda. Ada yang bisa diperingatin, ada yang tidak kan itu. Tapi mudah-mudahan bapaknya bagaimana bisa memberi tahu kepada anaknya sejak di rumah. Jangan, ini kadang-kadang bapaknya juga salah. Kalau udah masuk masjid seakan-akan anaknya dilepas gitu. Benar apa benar? Anaknya dilepas, terserah deh lu tong, lompat-lompat deh tong gitu kan. Hah? Ini bapaknya salah. Seharusnya digandeng terus tuh anak sebelahnya. Jangan dilepas begitu saja. Pak Ustadz, ada pertanyaan. Apakah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di musola tempat kerja apakah dihitung sebagai sholat berjamaah dengan sempurna atau dihitung kurang sempurna atau malah tidak dihitung sholat berjamaah sama sekali, yakni dianggap meninggalkan sholat berjamaah? Kalau memang tidak dihitung sholat berjamaah, otomatis apakah segera keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan yang baru? Ya, sebagian ahlul ilmu berpendapat itu termasuk sholat berjamaah, termasuk sholat berjamaah. Untuk mengerjakan yang namanya berjamaah kan dikerjakan lebih dari 2, itu berjamaah di mana saja. Cuma yang afdol di masjid gitu. Paham ya? Pertanyaannya apakah termasuk sholat berjamaah? Jawabannya iya, jamaah. Paham ya? Pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau ditanyakan yang mana lebih afdol, masjid. Yang mana lebih afdol, masjid. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan berjamaah itu tidak bisa dikerjakan kecuali di masjid. Karena ada kaitannya dengan hadis lain. Man sami'al nida, siapa yang mendengar azan. Dan azan itu tidak dikumandangkan kecuali di masjid. Mafhum? Berarti solusinya bikin azan? Iya, bikin azan. Azan, qomat gitu. Di antara solusinya. Di mahat kami dulu juga sama. Mahat kami itu nggak punya masjid, punyanya aula. Yang aula itu multi. Dia dipakai sholat 5 waktu dan juga dipakai ruang pertemuan, dipakai juga kadang ruang ujian. Bismillah. Afan Ustadz, apakah kalau kita bangun kesiangan dan meninggalkan sholat berjamaah di masjid tapi berjamaah di rumah, apakah itu termasuk udzur? Kesiangannya kenapa? Kesiangannya setiap hari apa tidak gitu. Ya kan? Rinci dong. Kalau kesiangan setiap hari bukan uzur, penyakit. Iya, memang harus diobati. Atau bagaimana sebaiknya, sebab kesiangannya hanya beda beberapa menit. Dalam arti kalau ke masjid beranggapan takut sudah selesai. Jangan beranggapan, datang aja ke masjid dan sholat sebagaimana kita dapat imam sedang sholat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika antum datang ke masjid, maka sholatlah, ikutilah imam dimanapun kita mendapati imam. Imamnya lagi ruku, antum ruku. Imamnya sujud, antum sujud. Imamnya tahiyat, antum tahiyat. Kecuali ma'ruf masjidnya ya sudah selesainya cepat gitu, ma'ruf nih, atau suara sholatnya kedengar sampai rumah antum yang bertanya, ya kan? Paham maksudnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi, kedengeran nih, oh udah selesai, berarti nggak perlu tebak-tebakan, memang udah selesai. Tapi kalau nggak kedengeran, tentatif, dia kadang cepat kadang lambat, datang aja, datang ke masjid ya. Apalagi kalau cuma beberapa menit gitu. Tapi kalau diprediksi memang sudah hakul yakin,
udah selesai sholatnya, ya sholat di rumah berjamaah sama istri dan anak-anak. Bagaimana hukumnya kita meninggalkan sholat berjamaah karena udzur pekerjaan yang tidak bisa istirahat pada waktu sholat? Kita sholat pada waktu istirahat di mana terkadang ada teman untuk berjamaah, terkadang tidak. Apakah di sini kewajiban untuk berjamaahnya gugur atau tidak? Ya, kewajiban berjamaahnya tidak gugur. Ya, kewajibannya berjamaah tidak gugur. Sholatnya tetap dikerjakan. Kalau bisa berjamaah tetap berjamaah. Para ulama katakan orang sholat sendiri tanpa berjamaah dan dia tidak punya udzur, dia mendapatkan pahala dan dia juga berdosa. Dia dapat pahala dari sholatnya dan pun dia berdosa. Berdosanya karena meninggalkan sholat berjamaah. Dapat pahalanya karena dia sholat. Jelas ya. Jadi kalau misalnya kadang ada teman bisa berjamaah, kadang tidak ada teman tidak bisa berjamaah. Dan yang perlu diperhatikan juga bukan hanya sekedar jamaahnya, tetapi dikerjakan di awal waktu gitu, di awal waktu. Jadi pekerjaannya apa dulu? Kalau jenis pekerjaan seperti para tabib, para dokter, ya nggak apa-apa ditinggalin, ditunda, maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaannya selesai. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Tanya. Kalau kan beberapa ulama ada membolehkan atau tidak membolehkan Ustaz masalah terkait sholat yang social distancing itu gimana Ustaz? Kalau termasuk mutari atau bukan? Iya. Jadi kita sholatnya maksudnya di masjid, nggak usah ke masjid atau di rumah aja? Iya. Jadi gini, ini kan khilafiyah di antara para ulama. Kita sebagai umat Islam, orang awam mengikuti pendapat mereka. Jadi antum lebih nyaman dengan pendapat yang mana? Gitu. Masing-masing mereka berpendapat dan membawakan dalil. Mafhum ya? Setiap ulama yang berpendapat, mereka berpendapat dengan dalilnya masing-masing. Kemudian yang terbaik wallahu alam, kita tidak saling tidak saling menghujat, tidak saling bagaimanalah gitu ya. Tergantung antum pilih yang mana pendapat dari pendapat para ulama. Gitu. Yang mana ini masalah terkadang apa? Terkadang menyikapinya terlalu berlebihan. Dalam artian berlebihan sampai apa misalnya? Sampai menghajar misalnya. Hajar itu apa? Mendiamkan, sudah tidak mau bicara lagi. Ya sudah menjauhi. Kenapa? Karena dia sudah tidak sholat lagi di masjid gitu kan. Sudah tidak mendatangi masjid gitu. Padahal ana tanya deh sama antum, antum yang bukan ahlinya. Corona itu masih ada atau tidak? Masih ada atau enggak? Jawab ragu-ragu. Covid itu masih ada enggak Pak Dedi? Masih ada atau tidak? Masih ada. Bahkan para ulama mentaklik apa? Mengkaitkan udzur ini tidak ketika seseorang menganggap udzur ini memang masih ada, maka seorang punya udzur ketika dia memang beralasan dengan udzur ini untuk tidak datang ke masjid. Gitu. Jelas ya? Kalaupun dia pilih untuk datang ke masjid tetap menggunakan protokol kesehatan dengan fatwa-fatwa yang lain, falyatafaddal. Mafi muskilah, kan ada dua pendapat. Yang namanya pendapat itu tidak bisa saling mengalahkan satu sama lain. Itu harus antum ketahui. Paham? Ini dalam kaidah usul fikih, yang namanya pendapat dengan pendapat itu tidak bisa saling mengalahkan.
kecuali pendapat berhadapan dengan dalil. Mafhum? Kecuali pendapat berhadapan dengan dalil. Artinya ini sebuah pendapat. Misalnya gini, pendapat yang berhadapan dengan dalil. Misalnya gini. Saya beranggapan, misalnya nih ya, saya beranggapan salaman sesama kepada lawan jenis perbuatan yang biasa saja, nggak masalah, tidak melanggar norma-norma. Ya, salaman dengan lawan jenis. Saya berpandangan, misalnya ya, bukan saya berpandangan loh. Pasal lagi dipotong nih. Ya kan? Ya kan? Viral besok nih. Ya. Masa sih itu Ustadz Salafi membolehkan gitu kan tuh. Tunjuk hidungnya tuh gitu. Misalnya boleh bersalaman dengan lawan jenis. Pendapat saya. Dan pendapat saya menggunakan hujjah atau dalilnya adalah tasamuh atau saling menghargai sesama manusia. Dan pendapat saya ini gak bisa diamalkan karena berhadapan dengan dalil yang melarang itu. Ada dalil tegas melarang itu. Sehingga seharusnya dalam perkara ini tidak boleh ada pendapat. Kenapa? Karena dalil itu melarang sangat tegas. Jelas. Seperti misalnya, ada nggak beda pendapat larangan minum makan tangan kiri? Ada nggak? Ada nggak pendapat yang mengatakan boleh minum pakai tangan kiri? Ini dalam artian dia masih normal ya, ada tangannya ya, kanannya ya. Nggak ada. Kenapa? Karena dalil tegas, sorry. Mafhum? Jelas? Yang ada berdiri ada khilaf. Mafhum ya? Jadi kalau ada khilafiyah, permasalahan ini khilafiyah. Antum lihat aja fatwa-fatwa para ulama dari Mamlakah Saudi Arabia, ulama-ulama besar yang mereka min kibaril ulama berpendapat demikian. Fatwa Syekh Fauzan berfatwa, Syekh Ibrahim, Syekh Sulaiman, Syekh Alushi, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr berfatwa, semua berfatwa. Itu dari Saudi, belum dari luar Saudi, dari luar Mamlakah, mereka berfatwa ya. Jadi intinya adalah semuanya punya dalil masing-masing ya, semuanya dalil masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kalau sebagai jamaah, misalkan saya sebagai jamaah datang ke suatu masjid di mana letak imamnya sedangkan saya risih, misalkan dalam keadaan COVID, saya khawatir saya ikut kebiasaan di masjid itu, atau sebaliknya gitu, di masjid itu sudah ditanda renggang, tapi saya nyempil terus. Iya, paham. Kalau sebagai jamaah, ikuti ketetapan yang masjid itu. Ikuti ketetapan yang ada di masjid itu. Misal antum datang ke sebuah masjid, masjidnya rapat, ya antum rapat. Masjidnya renggang, ya antum renggang. Taruhlah misalnya antum berpandangan berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh masjid itu, dan antum nggak bisa rubah peraturan ketetapan yang ada di masjid itu. Tentunya orang DKM pun mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, tidak hanya sembarangan. Betul ya? Mereka pun punya rasa tanggung jawab di hadapan Allah besok. Ini kan bukan main-main. Yang menentukan jarak, yang rapat kan semuanya tanggung jawab besok di hadapan Allah. Betul apa betul? Semuanya kan tanggung jawab. Mereka pun hati-hati. Dan ketika ulama mengeluarkan fatwa renggang, mereka pun sudah berpikir besok mereka akan ditanya sama Allah, kenapa antum fatwakan renggang, yang mengakibatkan orang jadi apa? Jadi renggang-renggang. Terus kenapa antum tetap fatwakan rapat? Ya siapkan saja jawabannya kan besok di hari kiamat, begitu. Jadi untuk kita awam datang ke satu tempat, ke satu masjid, misal taruhlah misalnya kita berpandangan lain dengan masjid yang ada yang kita datangin itu, ya nggak mungkin antum panggil mana ketua DKM-nya, saya mau ngajak bicara sama dia ini. Wah ajib ini, ya kan? Ini ajib namanya. Mana ketua DKM-nya lulusan mana, anda mau tahu gitu. Keren banget gitu ya. Sudah ma'ruf, ya kan, ma'ruf. Ada yang renggang, ada yang
Rapat. Apakah antum datang sebuah masjid nih? Antum datang masjid, ya kan? Masjid itu salat jamaah tarawihnya 11 rakaat. Antum biasa 23, antum panggil DKM, mana sini? Kenapa dia 11 bukan 23? Atau sebaliknya? Ya nggak bisa kayak gitu. Itu haknya kepengurusan DKM. Nanti kalau antum jadi DKM, antum ganti, ya hak antum kan begitu. Ya kan? Tunggu aja antum jadi DKM, antum ganti, paling nggak ada orangnya gitu kan. Udah tahu sikapnya kayak begitu kan? Maunya gitu. Mafhum ya? Kalau terkait imam yang misalkan tumaninahnya nggak baik, terus cepat sholatnya gimana? Cari masjid lain. Oh iya, kan tumaninah bagian dari syarat sah salat. Boleh bikin jamaah, misalnya bikin jamaah Terus kita tahu sama-sama temen ini masjid ini imamnya bacaan Quran, sedangkan musola di sekitar sini jauh gitu Ustaz. Atau ini sebuah desa gitu ya, mas saya ngalamin kayak gitu Ustaz. Terus kita bikin jamaah sendiri di kos-kosan waktu itu, boleh nggak seperti itu Ustaz? Itu Karena di masjid itu tidak, ya itu tadi tumaninahnya nggak ada, bacaannya pun sama, terus sholatnya cuma maghrib sama isya sama subuh doang. Zuhur asalnya nggak ada, sibuk di sawah gitu. gitu ya. Iya. Sedangkan kalau zuhur sama asar kita mau ke sono, kita nggak enak, pendatang kan takut di apa namanya di duduk yang macam-macam gitu. Antum macam-macam nggak? Iya siap. Iya siap. Gini ikhwan, kadang-kadang gini ya. Ini sih cuman ini aja ya, pendapat. Ya terserah antum, ambil boleh, ambil nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ini ketika sudah ngaji, penampilannya berubah total. Sahih nggak? Kalau jenggot sih memang iya jenggotan gitu, nggak bisa diupetin gitu ya, nggak bisa. Maksudnya gimana? Kemana-mana pakai baju gamis, ya kan? Kemana-mana pakai baju gamis Pakistan itu, bukan nggak boleh, bukan dilarang. Mafhum ya? Sampai saking udah ngaji ya ke sawah aja pakai baju gamis. Bisa, misalnya. Yang waktu kita khawatir itu dari praktek kita sholat Ustaz. Oh dari praktek, bukan penampilan. Mereka kan biasa di sholat tuh zikir berjamaah gitu kan. Sedangkan kalau zuhur sama asar itu imamnya nggak ada. Jadi kalau nggak ada orang di situ, warga pun nggak ada yang datang ke situ. Maafin muskil antum datang aja situ. Kalau datang lagi ke situ, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah. Ya siap-siap aja pada antum ditanya-tanya gitu ya. Insya Allah, selama antum tidak mau macam-macam aman, insya Allah. Ya kadang-kadang itu ikhwan. Ya. Disesuaikan dengan apa namanya? Yang nggak boleh berpakaian kan pakaian yang melanggar syariat. Sahih atau tidak? Sahih. Antum biasa pakai baju kemeja, biasa pakai baju apa namanya batik, kemeja kayak begini, pakai aja yang antum punya. Udah ngaji kemeja singkirin semua, ganti koko semua gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak, ya kan? Jadi pakai koko semua, datang ke masjid pakai koko, pakai baju gamis, pakai peci putih, suruh jadi imam, baru Iqra 2. Kan Indonesia begitu, gampang aja jadi imam itu. Atau datang aja ke masjid pakai baju gamis, pakai peci putih. Sat silakan sat. Apalagi jenggotnya panjang segini, ya enggak? Jenggotnya segini nih. Udah. Sat maju silakan sat. Anu batuk atau baju. Padahal baru Iqra 2. Bukan nggak boleh, cuma antum lihat-lihat gitu. Nanti resiko buat antum juga. Antum udah tahu tempat itu nggak ada imam, nekat pakai baju gamis, gitu kan, nekat nih gitu. Kecuali antum tahu imamnya ada, sholatnya bagus ini ya, gitu. Wallahu a'lam. Bukan nggak boleh, ya karena gamis ini khilaf. Sebagian bilang, sebagian ulama berpendapat ini sunnah dan sebagian berpendapat ini adat bangsa Arab dahulu gitu. Bahkan sebagian ada yang berpendapat kalau gamis ini jadi syuhrah itu dilarang.
Tahu syuhroh antum? Pakaian yang membuat antum merasa beda dengan yang lainnya. Itu namanya syuhroh. Itu dilarang karena hukum asal pakaian ya. Hukum asal pakaian adalah memakai pakaian yang dipakai oleh orang atau lingkungan masyarakat antum, itu hukum asal pakaian. Bukan berarti setelah ini pakainya bajunya bolong-bolong, ya itu enggak boleh. Paham ya? Yang dipakai dan tidak melanggar syariat, ya kan? Wallahu taala a'la wa a'lam. Iya, nyambung terus, segala terus. Ya apa terus saja. Baru bangun soalnya nih antum, baru bangun. Silakan, padahal. Apa ya? Oh, buat bapaknya ini, doa buat anak, buat bapaknya. Anaknya berhasil jadi anak yang saleh. Iya. Saya juga punya pengalaman ditanya dan anaknya jadi anak yang saleh. Alhamdulillah bapaknya juga ada taubat-taubatan nasuha. Sudah ngaji, alhamdulillah anaknya jadi saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Secara nasab sih sudah sudah putus secara nasab. Secara nasab sudah putus. Gitu. Maka diharapkan dengan doa yang umum, semoga Allah ampuni, apalagi kalau si anaknya tahu. Tapi kalau si anaknya nggak tahu sampai, kalau anaknya nggak tahu, misalnya antum nih, boleh nggak antum? Nggak boleh ya? Boleh, oke. Jangan besok nggak datang lagi tapi. Misalnya antum nih kan, terus antum nggak tahu, antum doa aja terus, ya Allah ampunilah dosa bapak dan ibu saya, misalkan masih ada atau tidak ada, antum terus doakan untuk itu. Antum nggak tahu. Tapi setelah antum tahu, antum doa secara umum. Secara ya Allah ampunilah, misalkan namanya Abdullah gitu, ampunilah bapak biologis Abdullah gitu. Wallahu a'lam gitu. Karena sudah terputus secara nasab. Gitu, sudah terputus secara nasab. Wallahu a'lam. Satu lagi ya? Enggak ada. Cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.